Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 5 dan ada yang semester 7. Selamat siang dan selamat datang di mata kuliah pengantar statistika matematika. Kita akan bertemu selama 1 semester ke depan ya dalam mata kuliah ini. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya masih sama, Ratri Rahayu. Nah, teman-teman nanti akan menjalani mata kuliah PSM, pengantar statistika matematika, yang merupakan lanjutan dari mata kuliah teori peluang ketika semester 1. Jadi, sudah agak lama, semester 1 ke semester 5, Ibu mohon bisa mengingat kembali, memorinya dibuka kembali, kemudian buku yang semester 1 bisa dicari kembali, ya, karena masih ada kaitannya dengan materi teori peluang dan materi dari pengantar statistika matematika, seperti itu. Hari ini masih kontrak perkuliahan, ya. Untuk di Sunan sudah Ibu sajikan, bentar ya. Sudah Ibu sajikan. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliahnya. Teman-teman sudah buka Sunan atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Di sini ada buku yang digunakan, yaitu Pengantar Statistika Matematis dari Nardiryanto dan Tuti Gantini. Teman-teman bisa beli online sendiri, ataupun kalau mau pinjam itu mahasiswa yang angkatan 2018 ya. Untuk yang angkatan 2017 itu tidak menggunakan buku ini. Yang sama adalah kakak kelas kalian satu tingkat di atas. Nanti di sini kita akan belajar mengenai distribusi 1 POBA-ACA, distribusi 2 POBA-ACA, ekspektasi, kemudian ada distribusi khusus diskrit. Nah, nanti sebenarnya ada distribusi khusus kontinu, tetapi kita lihat lagi nanti ketika jam perkuliahan apakah pertemuannya cukup atau tidak. Tetapi Ibu merencanakan itu hanya sampai distribusi khusus diskrit saja. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan sebaran mata kuliahnya sampai pertemuan 16. Teman-teman nanti bisa mengecek kembali. Nah, di sini ya. Dan juga Ibu sajikan kontrak perkuliahan pada pertemuan 1. Nah, di sini ya. Mohon maaf, RPS-nya. Kemudian di setiap pertemuan teman-teman wajib melakukan presensi, ya. Presensinya nanti akan terhubung ke Google Form. Jadi kalian bisa klik di sini, nanti ada halaman Google Form ya. Nah, seperti ini. Jadi silakan diisi sesuai dengan jadwal perkuliahan dan mengisinya cukup 1 kali saja. Seperti itu untuk presensi. Kemudian toleransi presensi karena perkuliahan kita dimulai pukul 11, Ibu toleransi 30 menit ke belakang. Artinya paling lambat 11.30 meskipun nantinya kalau Zoom seperti ini Ibu akan melakukan presensi secara langsung, tetapi jika kita tidak live conference, tidak menggunakan Zoom misalkan, ya, Ibu hanya sediakan video. Di sini belum saya berikan link untuk videonya. Jika Ibu minta teman-teman belajar secara mandiri dan kita hanya aktif di Sunan, tidak ada live conference, berarti presensi itu wajib 11.30 ya, maksimal ya. Nah, jika ada live conference seperti ini, Nak, maka kalian ya wajib menyalakan video. Nah, di sini masih ada beberapa mahasiswa yang belum menyalakan video, jadi Ibu harapkan videonya dinyalakan sehingga Ibu tahu apakah kalian ini benar-benar siap untuk mengikuti perkuliahan atau tidak. Ini Mbak Devita, mana Mbak Devita wajahnya? Kalau di video gini kan Ibu bisa lihat mana yang pipinya semakin mengembang, mana yang sudah gondrong. Nah, gitu
Iya, Evit masih di sekolah apa di rumah, Fit? Rapat kegiatan KKN, Bu. KKN. Oke, Mas Sakti, halo. Bisa dinyalakan videonya, Sakti? Sakti, halo. Katanya rapat, Bu, sama Rapat LPPM. apa? Rapat sama LPPM untuk yang kasus itu loh, yang Instagram BEM FKIP. Oh, gitu. Oke. Mbak Novia Putri, halo. Nggih, Bu. Dinyalakan tolong, cantik. Saya lagi di rumah sakit ya, Bu. Oh, di rumah sakit. Siapa yang sakit, nak? Nenek, Bu. Oh, nenek. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau di rumah sakit tetap ini ya, tetap mengikuti perkuliahan ya. Nggih. Oke. Kemudian buku yang tadi saya sudah bahas buku ya. Kemudian tata tertibnya seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini hampir sama dengan mata kuliah yang teman-teman lalui sebelumnya, yaitu statistika inferensial ya. Nanti akan ada tugas yang harus teman-teman selesaikan. Jadi Ibu harap tugasnya terdokumentasi dalam buku maupun kertas ya. Jadi kalian punya buku untuk menuliskan tugasnya. Jadi harap administrasinya itu baik ya, sehingga bisa punya rekaman tugas dengan baik. Nah, untuk tugasnya juga pengunggahannya jangan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, Nah? Halo? Belum? Belum, Bu. Belum, oke. Nah, mengingat mata kuliah ini itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi saya, teman-teman, saya harapkan sebelum perkuliahan di Sunan kan sudah Ibu tuliskan itu ya, pertemuan 1, pertemuan 2 kita bahas apa. Nah, harapan saya teman-teman itu sudah belajar terlebih dulu, kemudian sudah mencoba menyelesaikan soal. Jadi satu bab itu saya bagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, di akhir bab di buku itu ada latihan soalnya. Nah, teman-teman itu mengerjakan dulu, harapan saya ya, mengerjakan dulu, membaca dulu, mencoba soal-soalnya dulu. Kemudian ketika ada pertemuan, kalian bisa menanyakan ke Ibu, Ibu saya kok mengalami kesulitan yang ini, kok yang ini ya Bu seperti ini. Nah, seperti itu harapannya Bu Ratri, sehingga nantinya kalian tidak hanya mengandalkan penjelasan dari saya. Jadi saya ada video ceramah penjelasan materinya, tetapi Ibu berharap kalian ada respon balik dari teman-teman mahasiswa, nggih. Jadi tidak hanya mendengarkan, kemudian kalian bisa atau enggak itu ya wis gitu enggak. Ya, harapan saya ketika kalian mengalami kesulitan bisa menanyakan ke Bu Ratri, enggak usah ewo-ewo. Kalau Bu Ratri enggak bisa jawab, bisa dibantu jawab teman sekelas ini yang bisa. Itu enggak apa-apa ya. Sebelum saya jawab, misalkan nih, Mbak Maya tanya, Bu, saya kok mengalami kesulitan yang sebelah sini, ini maknanya apa? Kemudian dijawab oleh Mbak Evi di apa tuh namanya forum diskusi maupun di chat WA. Nah, silakan, nggih. Jadi Ibu persilahkan teman-teman bertanya seluas-luasnya. Untuk refleksi dari mata kuliah statistika inferensial yang lalu, nah ini banyak mahasiswa yang ternyata ketika perkuliahan itu enggak tanya, saya anggapnya sudah bisa, tetapi ketika tes kok malah malah hasilnya kurang memuaskan, seperti itu. Harapannya Bu Ratri nggih, di setiap pertemuan kalian menunjukkan bahwa saya sudah bisa, saya belum. Nah, enggak masalah ya. Jadi kita akan menyelesaikan itu bersama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Belum? Wajib punya buku ya. Wajib punya buku, meskipun itu pinjam, meskipun itu ataupun beli, malah alhamdulillah kalian punya sendiri. Oke? Jadi jangan hanya mengandalkan dari apa yang saya sampaikan saja.
Sudah cukup? Nanti di pertemuan 2 kita akan membahas keubah acak. Jadi atau variabel random. Teman-teman nanti sambil menunggu, seandainya kalian pesan buku ya, pesan buku online, kalian bisa membuka kembali materi teori peluang semester 1, bukunya masih atau udah mbok luake? Masih, Bu. Ya. Bu. Nah, nanti dicari lagi bukunya, buku semester 1 teori peluang. Jangan punya prinsip gini, Bu, biyen aku raiso, saiki yo tambah lali, Bu. Nah, enggak ya. Insya Allah kita bersama-sama kita bisa. Nah, nanti dibuka kembali, ya, persiapan minggu depan kita belajar variabel random. Kalau dulu semester 1 itu variabel random dipecah menjadi beberapa kali pertemuan. Untuk besok karena hanya mengingatkan, ya, Ibu hanya masukkan dia ke dalam satu pertemuan. Nah, gitu. Ubah acak. Ya, nanti dipelajari lagi. Nah, mungkin bisa sharing-sharing dulu dengan Mas Evit sama Mas Sakti. Ini sudah pernah mengikuti mata kuliah pengantar statistika matematika. Nah, karena Mas Evit dan Mas Sakti ini saking sayangnya sama Bu Ratri, maka pengen ikut mata kuliah Bu Ratri terus, nggih. Tapi enggak usah dicontoh, nggih, untuk mahasiswa yang lain ya. Meskipun kalian sayang sama saya, pengen ketemu saya terus, nggih, usahakan tidak usah ketemu saya tahun depan lagi, biar fokus PLP dan KKN, gitu ya, Nak ya. Oke, ini Mas Rizal, halo. Kamu kok tegang banget, kenapa Mas? Kenapa? Jangan tegang. Enggak kenapa-napa. Oh iya, saya sedikit sampaikan, nanti di mata kuliah ini kita akan banyak pakai rumus diferensial sama rumus integral. Nah, itu juga perlu diingat kembali ya. Jadi ada kaitannya sama mata kuliah yang lain ya. Mata kuliahnya Bu Safitri ya, diferensial, integral juga sama kalkulus ya, kalkulus integral. Kita akan kombinasikan rumus-rumusnya ke dalam statistika. Nah, bisa membayangkan ya betapa asiknya nanti ketika menyelesaikan soal-soalnya. Itu pesannya Bu Ratri. Apalagi ya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Belum? Belum ya? Nah, perlu diingat penilaian yang akan saya lakukan yang utama, ya, karena bentuk mata kuliah kita itu adalah penguasaan konsep dan pemecahan masalah. Komponen utama dari penilaian saya adalah UTS dan UAS. Itu yang proporsinya paling tinggi, ya. Kemudian ada penugasan. Jadi setiap ada tugas, tugasnya nanti mungkin akan banyak dan hampir di setiap pertemuan itu ada tugas. Nah, teman-teman mahasiswa saya harapkan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya. Okay. Nah, apapun bentuknya, sudah selesai atau belum selesai, tugas yang baik adalah tugas yang selesai dan dikumpulkan. Ya, bukan tugas yang betul atau salah. Nah, nggak tahu salah atau betulnya nanti saya yang koreksi, tetapi harus dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Karena kalau di Sunan kalian mengumpulkannya telat, nanti warnanya akan merah. Nah, telatnya berapa menit, berapa jam, berapa hari itu ada. Oke. Jadi kalau Ibu membuat daftar nilai, itu ada jejaknya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai tugas 10 misalkan. Nah, kalian mengumpulkan atau tidak, telat atau tidak, ya, betul atau tidak. Nah, itu akan terekam, Nak. Jadi Ibu harapkan semua tugasnya dikumpulkan. Kemudian presensi juga sama, kalian wajib hadir 75%. Nah, oleh karena itu ya, jaga kesehatanmu, ya, jaga fisik, jaga kondisi psikologisnya juga. Nah, jangan sampai nanti mata kuliah saya membuat kalian stres sehingga kalau mau ketemu Bu Ratri atau kalau mau mengerjakan tugas itu kalian gugup. Nah,
Jangan sampai seperti itu ya. Panik kalau mau ketemu saya. Nah, nanti itu perlu dijaga semua kondisi itu dengan harapan kita akan bertemu hanya 1 semester ini untuk mata kuliah ini. Ya. Jadi mata kuliah PSM kita hanya ketemu 1 semester, tidak perlu ketemu lagi. Seperti itu. Kemudian keaktifan juga akan Ibu nilai, keaktifan berupa misalkan kalian bertanya, atau kalian menjawab pertanyaan saya, atau menjawab pertanyaan dari teman. Nah, itu akan saya masukkan ke poin keaktifan. Ya. Itu untuk penilaiannya. Untuk teknis perkuliahannya nanti akan ada 2 kegiatan, yaitu live conference seperti ini, ya, Zoom. Jadi saya berbicara secara langsung dan dengan harapan saya berbicara itu ada respon dari teman-teman mahasiswa. Atau mungkin bisa jadi seperti ini, nak, misalkan live conference-nya membahas tentang materi tertentu gitu ya. Kemudian kita membahas mengenai satu soal. Nah, tidak harus Bu Ratri yang menjelaskan. Jadi nanti saya akan berikan akses share screen. Jadi kalian bisa foto ya, atau scan dari hasil pekerjaanmu, kemudian bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu tadi kan Ibu bilang di awal, sebelum perkuliahan, pelajari dulu, kerjakan soalnya, nggih. Nah, nanti bisa tuh misalkan hari ini ada soal ya yang perlu diselesaikan. Kemudian Mbak Evi share screen presentasi. Ini langkah pengerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu boleh sekali. Saya malah tambah seneng, nggih. Sehingga nantinya misalkan kita ada 5 nomor tugas yang harus diselesaikan, Evi presentasi, Mariska presentasi, Dirisa presentasi, Ajeng presentasi. Sudah 4 orang yang presentasi tugas atau sudah ada yang memberikan penjelasan. Nah, maka tugas yang kan akan mengurangi beban. bisa dibilang seperti itu ya. Tetapi jangan sampai kalian hanya mengandalkan temannya nunggu temannya ini sharing jawaban. Nah, itu juga tidak bagus, nggih. Jadi tetap harus berusaha sendiri dulu. Nanti kalau tidak bisa boleh bertanya, nggih. Jadi itu pesan saya. Kemarin sudah libur, sudah dicas ya. Dengan harapan nanti di awal semester ini kalian akan semangat membara dengan kekuatan penuh. Nah, karena perkuliahan tinggal sebentar lagi. Kalau dulu Bu Ratri kuliah semester 1 ya, kalau S1 ya, semester 1 itu semangat sekali karena jadi mahasiswa baru. Semester 3 mulai punya pacar. Semester 5 sudah bosan kuliah. Nah, ini loh biasanya. Ya. Aku kok bosan kuliah ngono we ya. Nah, itu akan muncul di semester 5. Semester 7 nanti menjelang akhir sudah semangat lagi karena mau lulus. Kalau fasenya itu kelewat, artinya 4 tahun kok kelewat, biasanya jadi mahasiswa yang loyo. Teman-temannya ada lulus, dia sendirian. Nah, jadi jangan ikuti saya ya. Jangan ikuti saya semester, kalau dulu saya semester 5 udah bosen, nah kalian jangan bosen-bosen, tetap semangat, tetap jaga jaga integritas dirimu. Nah, bahwa aku tuh bisa, aku harus bisa sampai lulus gitu nggih. Ojo nglokro, bahasa Jawa ini ojo nglokro ya. Mas Evit ya, ojo nglokro ya Mas Evit ya. Beli extra jos. Iya, Bu, insya Allah. Iya, ini Mas Dion juga nih. Kuliahnya jam 11 siang udah ngontak ngantuk deh. Semangat ya, Yon. Iya, kalau saya lihat Dion tuh wajahnya sendu. Wajahnya tuh wajah sedih gitu. Jadi harus semangat Mas Dion, nggih. Saya ngecek lagi siapa nih. Ini Sakti udah ada videonya di tengah-tengah rapat nih. Oke, dari Bu Ratri cukup. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Belum? Ada ya. Nah, silakan pesan bukunya, ya.
paling kan 2-3 hari sampai nanti terus dibaca, kemudian Ibu akan berikan tugas, nanti dilihat lagi ya sunahnya ya, untuk saat ini belum. Saya akan berikan tugas di pertemuan 1. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Ada yang ingin menawar? Bu, pertemuannya jangan 16, 10 aja. Nggak ada ya? Nggak ada, cukup. Kalau sudah Ibu akhiri perkuliahannya, terima kasih Nak, sudah bergabung, sudah semangat, sudah meluangkan waktu, nggih. Kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan di hari ini membawa keberkahan. Oke. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.